Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2441. Sekelompok tentara melompat keluar dari helikopter. Para prajurit elit ini mengenakan seragam kamuflase dan pelindung tubuh, helm berat di kepala mereka, dan senjata laser canggih di tangan mereka. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sekitar semua terkejut saat melihat pakaian ini. Pakaian semacam ini mewakili pengawal kerajaan di kerajaan Jingugu. Penjaga kerajaan adalah penjaga khusus untuk penguasa, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang sangat kuat yang dapat mengalahkan 100, mewakili kekuatan penguasa yang paling kuat. Saat ini, polisi yang sudah lebih dulu tiba di lokasi kejadian semuanya berdiri dengan gugup dan melihat ke salah satu helikopter terbesar. Seorang pria paruh baya turun dari helikopter. Pria paruh baya itu mengenakan seragam militer hitam pekat dan topi militer di kepalanya. Ada lencana yang tergantung di dada pria tersebut, yang sepertinya melambangkan prestasi pria tersebut. Ada sepasang kacamata hitam besar di pangkal hidungnya, menutupi separuh wajahnya. Seperti mudan, ada pistol emas yang tertancap di pinggangnya. Pria itu turun dari pesawat, dan kepala polisi kota Hural bergegas mendekat. "Tuan yang agung, hambamu yang rendah hati menyambutmu di Hural," teriak direktur, dan berlutut di depan pihak lain dengan cemas. Polisi di sekitarnya juga berlutut di tanah, meneriakkan nama raja. Di seluruh negeri Go Emas, hanya ada satu orang yang bisa disebut raja. Pria ini Barok. Barok melepas kacamata hitamnya, alih-alih melihat kepala polisi, dia melihat beberapa mayat yang ditutupi kain putih tidak jauh dari situ. Barok berjalan dengan ekspresi kosong. Para penjaga mengepung Barok dengan erat. Segera, Barok mendatangi mayat itu. "Di mana Mudan?" Barok bertanya. "Itu di sana." Kantor polisi menunjuk ke mayat yang ditutupi kain putih di sisi kiri Barok. Barok berjalan ke sisi mayat dan mengambil ujung kain putih dengan jari kakinya. Di bawah kain putih itu ada tubuh yang terdistorsi, bisa dibayangkan betapa mengerikan dampak yang diderita orang ini sebelum meninggal. Masih belum ada ekspresi di wajah Barok, seolah-olah orang yang ditutupi kain putih itu bukanlah anaknya sendiri, melainkan seorang pejalan kaki. "Direktur," Barok memanggil dengan ringan. Kepala polisi dengan cepat berlari ke Barok dan berlutut dengan satu kaki dan berteriak, "Tuan yang baik, apa perintah Anda?" Barok tidak berbicara, tetapi mengeluarkan pistol emas di pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala-kepala polisi. "Tuanku." Direktur membuka mulutnya, dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, suara tembakan terdengar. Dengan keras, peluru menembus dahi, dan kemudian merobohkan sebagian besar bagian belakang kepala direktur. Tubuh kepala suku jatuh ke tanah. Barok melirik orang-orang di sekitarnya, lalu menunjuk ke orang dengan pangkat polisi tertinggi kedua di tempat kejadian. Pria itu gemetar dan dengan cepat berlutut. "Mulai sekarang, kamu adalah kepala polisi di sini," kata Barok ringan. "Ya, Raja yang Agung." Pria yang lolos dari bencana itu dengan cepat membungkuk dan berteriak. "Kamu melakukan satu hal dan memanggil semua orang di sekitar rumah," kata Barok. "Ya, Raja yang Agung." Direktur baru mengangguk berulang kali, lalu meminta petugas polisinya untuk meneriaki semua penduduk di sekitarnya ke ruang terbuka. Sekitar 200 atau 300 orang berkumpul di ruang terbuka. "Anakku sudah mati," Barok berkata dengan kosong, melihat ratusan orang di depannya. "Pembunuhnya telah melarikan diri ke sini. Aku ingin kamu memberiku beberapa petunjuk, seperti apa pembunuhnya, di mana mereka pergi. Apakah Anda melihat orang yang mencurigakan akhir-akhir ini?" Ratusan orang di ruang terbuka saling memandang. Sejujurnya, mereka tidak melihat siapa yang membunuh Barok, karena jendela rumah semua orang ditutup saat itu, dan semua orang takut untuk menghindari semua yang terjadi di ruang terbuka, sehingga tidak ada yang berani mengintip.
Melihat tidak ada yang berbicara, Barok mengarahkan moncong pistol di tangannya ke arah kerumunan. Kerumunan segera menjadi gelisah, mereka mundur dengan gugup, ingin pergi sejauh mungkin, tetapi mereka dihentikan oleh tentara di lingkaran luar. Aku akan memberimu 3 detik untuk memberikan petunjuk yang berharga, kata Barok. Raja Agung, kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pria berkata dengan bersemangat. Benar, Yang Mulia, kami menutup pintu dan jendela saat itu, jadi kami tidak melihat apa-apa. Seseorang segera menggema. 3, 2. Barok mengabaikan orang-orang ini dan mulai menghitung mundur. Kerumunan menjadi lebih bingung, dan orang-orang saling berdesakan dengan panik, berusaha masuk ke dalam kerumunan sebanyak mungkin. 1. Petik 2. Bab 2442. Barok menarik pelatuk pistolnya saat Barok meneriakkan sebuah kata. Dengan keras, 3 orang di depan pistol itu jatuh. Peluru dari tembakan ini langsung menembus 3 orang. Orang pertama langsung meninggal, orang kedua lebih baik dan masih berjuang di tanah, dan orang ketiga dalam kondisi lebih baik dan baru saja pingsan di tanah. 3. Barok terus menghitung mundur. Semua orang tahu bahwa ketika dia memanggilnya lagi, beberapa orang baru akan jatuh. Namun demikian, orang tidak tahu harus berkata apa, karena mereka tidak tahu apa-apa. Bang! 1. Tembakan terdengar, dan kali ini 2 orang yang jatuh. 3. Barok terus menghitung mundur. Ada suara kepanikan di antara kerumunan, dan semua orang menjadi sangat panik. 2. Petik 2. Tuan yang hebat, saya punya penjelasan. Seorang pria kulit hitam kurus tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Barok mengarahkan senjatanya ke pihak lain, lalu memulai hitungan mundur. 3. Petik 2. Raja Agung, seorang Asia datang ke sini dalam beberapa hari terakhir. Petik 2. 2. Petik 2. Orang itu menginap di hotel kita. Dia bilang dia sosiolog. Aku melihatnya pagi ini. Petik 2. Tapi dia sudah pergi sekarang, seolah-olah dia telah menghilang. Tuhan, jangan bunuh aku. Pria kulit hitam itu berteriak nyeri dan menutup matanya. Tidak ada tembakan, dan pria kulit hitam itu membuka matanya dengan gugup. Siapa nama pria Asia itu? Sanji, kata pria kulit hitam itu. Siapa namamu? Tanya Barok. Dawa. Petik 2. Pria kulit hitam itu berkata lagi. Ambil itu, kata Barok kosong. Beberapa penjaga melangkah maju, meraih Dawa, dan berjalan ke helikopter terdekat. Orang-orang di ruang terbuka menghela nafas lega, dan berterima kasih kepada Dawa dalam hati karena telah melangkah untuk menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Dawa, maka mereka akan hancur. Barok memandangi ratusan orang di depannya. Meskipun orang-orang ini masih menahan diri, beberapa dari mereka tidak bisa menahan senyum selama sisa hidup mereka. Barok berbalik dan mengambil pistol dari bawahannya dan mengarahkannya ke orang-orang di ruang terbuka itu. Putraku meninggal, dan aku sangat sedih, jadi kamu bisa menguburnya bersamanya. Setelah berbicara, Barok menarik pelatuk senjatanya. Pada saat yang sama, Royal Guard yang berdiri di sekitar juga menarik pelatuknya. Ah! Jangan! Ada semburan memohon belas kasihan dan seruan dari kerumunan, dan satu demi satu orang jatuh. Dalam sekejap mata, ratusan orang ini jatuh ke genangan darah. Dawa, yang menyaksikan pemandangan ini dari helikopter di kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Di antara orang-orang ini ada banyak temannya, tetangga, dan pemilik hotel. Begitu banyak orang yang terbunuh begitu saja, dan alasan mereka dibunuh adalah karena putra Barok terbunuh. Jenderal Barok Lee menyerahkan pistol ke orang-orang di sekitarnya, lalu berbalik dan berjalan ke sisi Dawa. Bantu aku menemukan pria bernama Sanji itu, kalau tidak, aku akan melemparmu ke kolam buaya dengan tanganku sendiri, kata Barok. Ya, Raja, kata Dawa dengan suara bergetar. Selanjutnya,
Barok naik pesawat dan terbang menjauh dari kota Hural. Di sisi lain, Stephen dan yang lainnya juga telah memasuki kota Baye. Mereka sedang mendorong gerobak, dan ada beberapa melon dan buah-buahan, bulu binatang dan barang lainnya di gerobak, sangat mirip dengan para petani yang pergi ke kota untuk membeli barang. Perkampungan kumuh itu 5 kilometer ke selatan, tidak terlalu jauh, kata Monica sambil berjalan. Saat ini, Monica mengenakan jubah panjang dan topeng di wajahnya, jadi dia tidak bisa membedakan siapa dia hanya dari penampilannya. Stephen juga mengenakan jubah, membungkus dirinya dengan erat. Apakah boleh tinggal di daerah kumuh saja? Stephen bertanya. Nah, setelah daerah kumuh, saya akan membiarkan semua orang menyebar agar tidak terlalu mencolok, kata Monica. Lalu bagaimana kita melarikan diri? Stephen bertanya. Setelah semua orang memasuki daerah kumuh, saya akan menemukan seseorang untuk mengatur perahu, dan yang terbaik adalah pergi dari sini malam ini, kata Monica. Barok akan mengetahui bahwa kita telah datang ke kota Baye cepat atau lambat. Bagaimana jika dia memerintahkan kota itu ditutup? Tanya Stephen. Ini juga salah satu alasan utama mengapa saya datang ke kota Baye. Kota Baye adalah kota wisata. Dia tidak akan berani menutup kota dengan mudah. Dampak internasional dari ini akan terlalu besar, kata Monica. Kamu telah mempertimbangkan banyak hal, kata Stephen. Untuk itulah saya dilatih, kata Monica. Baiklah, karena saya telah mengirim Anda ke sini, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Kata Stephen. Kamu mau kemana? Kamu butuh bantuanku, tanya Monica. Aku punya sedikit masalah pribadi, aku tidak butuh bantuanmu. Urus saja dirimu sendiri, kata Stephen. Oke, Monica mengangguk, lalu menepuk jantungnya, dan berkata kepada Stephen, kamu adalah penyelamat keluarga kami, dan aku akan selalu mengingat kebaikanmu di hatiku. Terberkatilah, dan biarkan kamu aman dan suara. Terima kasih. Stephen memeluk Monica sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Monica berdiri di sana, memperhatikan kepergian Stephen, mengatupkan kedua tangannya, dan diam-diam memberkati Stephen. Setelah Stephen berpisah dari Monica, dia langsung pergi ke Gold Coast paling makmur di kota Baye. Gold Coast adalah pusat distribusi turis terbesar di kota Baye, tempat berkumpulnya berbagai hotel dan toko. Hampir semua turis yang datang ke kota Baye akan memilih tinggal di sini. Stephen menemukan hotel bintang 5 untuk ditinggali. Bab 2443. Hotel Bintang 5, di kamar presidensial. Stephen berdiri di depan jendela Prancis yang besar, memandangi garis pantai yang panjang di bawah. Ada banyak orang di garis pantai, ada yang berjemur di bawah sinar matahari, ada yang bermain berbagai olahraga air. Jika Anda hanya melihat pantai ini, tidak ada yang menyangka bahwa negara Jin Kako sebenarnya adalah negara miskin, dan ada raja yang sangat kejam. Dalam perjalanan ke kota Baye, Monica menceritakan kepadanya banyak legenda barok. Dikatakan bahwa setelah menjadi pemimpin kerajaan Jingugu, raja telah memusnahkan dua suku yang memusuhi mereka. Jumlah korban jiwa secara konservatif diperkirakan mencapai lebih dari 200.000. Selain itu, ada banyak orang yang tidak dapat dihitung. Orang-orang ini menghilang di dunia ini karena menentang aturan barok. Siapa mereka dan berapa banyak misteri yang belum terpecahkan. Karena memiliki ayah yang kejam, Mu dan sendiri juga sangat kejam. Pemerkosaan dan perampokan adalah hal biasa baginya. Dikatakan bahwa selama Mu dan memperhatikan seorang wanita, dia akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Suatu ketika seorang jenderal di bawah Barok mengundang Mudan untuk menikah dengannya, dan Mudan jatuh cinta-cinta dengannya di pesta pernikahan. Dia memperkosa istrinya dan bahkan membunuh istrinya dan membunuh sang jenderal. Bahkan Barok marah dengan tindakan berani seperti itu, dan Mudan dipenjara selama sebulan. Tetapi meskipun demikian, Mudan, yang keluar dari ruang kurungan sebulan kemudian, masih tidak menahan diri. Putra.
Hanya ada anak laki-laki seperti itu. Badai akan segera datang, Stephen berkata pada dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, sangat sulit bagi Monica dan yang lainnya untuk melarikan diri, karena Mu dan adalah satu-satunya putra Barok. Barok mungkin pada awalnya disesatkan, tetapi setelah dia bereaksi, sangat sulit untuk melacak kekuatan Monica. Pasti akan begitu. Luar biasa. Stephen di sini hanya bisa berharap mereka aman dan sehat. Baginya, meskipun ada beberapa unsur kebenaran dan keberanian dalam menyelamatkan Monica, hal yang paling mendasar adalah keegoisannya. Dia berharap memiliki kesempatan logis untuk membunuh Oracle tanpa membiarkan tersangka jaring gelap, jadi pada akhirnya dia menyelamatkan Monica, lalu membunuh Oracle. Di mata orang luar, dia adalah kaki tangan Monica, dan kematian Oracle adalah karena Oracle berusaha melindungi Mu dan tidak ada yang mengira bahwa yang benar-benar ingin dibunuh Stephen adalah Oracle. Hanya untuk menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Saat ini, membantu Monica mengirim orang-orang itu ke kota Baye dianggap sebagai yang terbaik dari umat manusia, jadi dia memilih untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Monica dan datang ke sini untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Adapun apakah Monica dan orang-orang itu pada akhirnya dapat melarikan diri, Stephen merasa bahwa dia tidak punya tenaga dan waktu untuk mengurusnya. Lagi pula, jika dia terlibat dalam masalah itu mungkin mempengaruhi rencananya. Pada saat ini, ponsel Stephen bergetar. Stephen mengangkat telepon dan meliriknya, lalu senyuman muncul di wajahnya. Benar saja, itu datang. Apa yang membuat ponsel Stephen bergetar adalah email. Email ini dikirim dari web gelap. Stephen mengklik email tersebut. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Tuan Tarantula Marshal yang terhormat, saya adalah petugas intelijen Darknet. Menurut berita terbaru yang kami terima, Oracle Tarantula tingkat 10 dari Darknet terbunuh di kota Hural dalam wilayah Jingugu. Orang yang membunuh Oracle identitas pembunuhnya tidak diketahui. Menurut berita dari orang-orang di depan kami, kemungkinan besar Oracle terbunuh secara tidak sengaja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain sengaja. Kami sedang menyelidiki seluruh kejadian. Negara Kako Emas saat ini memiliki hubungan kerjasama yang sangat dalam. Sarang laba-laba kami di negara Kako Emas harus melanjutkan operasi secepat mungkin. Berdasarkan informasi yang relevan, Raja Laba-Laba berharap Anda dapat pergi ke negara Kako Emas untuk sementara mengambil alih operasi sarang laba-laba negara Kako Emas. Dan membantu negara Go Emas untuk menyelidiki insiden tersebut untuk memastikan bahwa pembunuhnya ditangkap dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian kami akan mengirim manajer baru ke Golden Go negara untuk mengambil alih pekerjaanmu. Melihat Bab 2444 Surat ini Mel, Stephen tidak bisa menahan bibirnya. Semuanya persis seperti yang direncanakan. Dia telah menunggu di luar sarang laba-laba sebelumnya, untuk menemukan kesempatan untuk menjatuhkan pengelola sarang laba-laba, tetapi dia tidak menyangka hal seperti Monica akan terjadi, dan Oracle akan muncul di depannya karena insiden ini, dan dia hanya memanfaatkan kaki tangan Monica untuk membunuh Oracle, dan itu adalah pembunuhan telak tanpa ketegangan. Idenya sebenarnya sangat sederhana, pengelola sarang laba-laba haruslah orang tingkat tinggi di Darknet. Sekarang pengelola terbunuh, mereka harus mengirim manajer baru, tetapi ketika pembunuhnya belum ditemukan, mereka akan gegabah kirim manajer baru. Jelas tidak pantas manajer datang, karena pembunuhnya sangat kuat, dan bahkan Oracle tidak dapat menghentikan gerakan si pembunuh, jadi mereka harus mengirim seseorang yang cukup kuat untuk menjadi manajer baru. Jika ini benar kasusnya, maka alat yang berguna seperti Marsekal Tarantula secara alami akan diambil oleh web gelap. Stephen selalu percaya bahwa Darknet memberinya gelar yang disebut Marsekal Tarantula untuk memperlakukan dirinya sebagai manusia alat, dan email dari Darknet ini sekarang juga menegaskan pemikirannya. Stephen melihat surat di tangannya, terus memikirkannya. Terakhir kali sarang laba-laba di kota Sijing diturunkan olehnya, dia mendapatkan banyak data darinya,
dan data itu sangat membantunya. Sekarang dia memiliki banyak identitas tarantula di tangannya. Benar, dia dapat memberikan daftar ini kepada pejabat setempat, dan pejabat setempat akan menangkap tarantula ini. Sekarang Raja Laba-Laba bermaksud untuk menunjuknya sebagai pengelola sarang laba-laba domestik Jin Gugu, sehingga dia secara alami dapat menggunakan identitasnya untuk mengekstrak data yang diinginkan dari sarang laba-laba dengan cara yang adil tanpa ketahuan. Setelah berpikir sejenak, Stephen membalas email ke pihak lain. Apakah kamu memperlakukanku sebagai alat? Aku juga yang terkuat di Asia, dan kamu benar-benar membiarkanku pergi ke tempat seperti Afrika. Kamu mengecewakanku, jawab Stephen. Alasan mengapa dia mengatakan ini sebenarnya tersembunyi, dengan kepribadian Yamada Kunya, jika dia terlalu mudah menyetujui permintaan pihak lain, itu jelas akan membuat pihak lain curiga, jadi dia harus menolaknya. Segera, pihak lain membalas email tersebut. Marsekal Tarantula, Anda telah salah paham dengan kami. Setiap pengelola sarang laba-laba pasti orang yang paling terhormat di jaring gelap. Anda mungkin tidak tahu bahwa di jaring gelap, setiap sarang laba-laba dikejar oleh banyak orang. Ya, pengelola setiap sarang laba-laba dapat mengambil 30% dari pendapatan sarang laba-laba sebagai pendapatannya sendiri, dan mendapatkan otoritas tertinggi dari sarang laba-laba, dan dapat memeriksa semua data di mesin, termasuk beberapa data terenkripsi. Semua penunjukan dan pemberhentian sarang laba-laba ini juga dikendalikan oleh pengelolanya sendiri, jadi untuk semua orang di web gelap, arti dari sarang laba-laba itu seperti wilayah kekuasaan. Raja Laba-Laba membiarkan Anda mengelola sarang laba-laba. Selama Anda berkinerja baik, Anda bisa menjadi pengelola sarang laba-laba ini untuk waktu yang lama di masa depan. Meskipun Afrika agak jauh, justru karena keterpencilannya kami dan Tuan Barok dari Golden Go hanya dengan begitu akan ada lebih banyak dan kerja sama yang lebih dalam, dan pendapatan yang dihasilkan oleh sarang laba-laba ini setiap tahun cukup untuk menduduki peringkat 3 besar dari semua sarang laba-laba. Melihat email ini, Stephen menjawab setelah berpikir sejenak, apakah Anda yakin bahwa sarang laba-laba ini apakah itu 3 teratas di semua sarang laba-laba? Saya perlu melihat data yang relevan. Petik 2. Setelah beberapa saat, pihak lain membalas email tersebut, yang sebenarnya memberikan beberapa data tentang sarang laba-laba tersebut. Melihat data ini, Stephen sangat gembira. Sebenarnya dia tidak tertarik dengan data tersebut. Yang dia minati adalah berapa banyak sarang laba-laba yang ada di dunia dan di mana letaknya. Menurut balasan di email tersebut, total ada 37 sarang laba-laba di dunia saat ini, dan pendapatan sarang laba-laba di negara Jingugu memang berada di peringkat ketiga, sedangkan sarang laba-laba di kota Sijing awalnya berada di peringkat ketiga. Posisi ke-18 jauh lebih tidak menguntungkan daripada sarang laba-laba di kerajaan Jingugu. Adapun sarang laba-laba lainnya, semuanya mozaik, jadi Stephen tidak tahu di mana sarang laba-laba ini. Ini membuat Stephen sedikit menyesal, tetapi saat ini cukup mengetahui bahwa ada 37 sarang laba-laba di dunia. Selama 37 sarang laba-laba ini semuanya dihilangkan, itu sama dengan menghancurkan jaring gelap. Stephen menunggu sebentar dan kemudian mengirim email ke pihak lain, menyetujui permintaan tersebut. Segera, pihak lain membalas email Stephen. Kami harap Anda dapat segera berangkat ke kota Baye, ibu kota kerajaan Gugu Emas. Tuan Barok, pemimpin kerajaan Gugu Emas, adalah mitra kami yang sangat baik. Kali ini, kecuali Peramal yang terbunuh, satu-satunya miliknya putramu dan dia juga terbunuh, jadi tolong bantu Tuan Barok menemukan pembunuhnya. Dengan cara ini, Anda pasti akan mendapatkan banyak persahabatan Tuan Barok, yang akan berdampak sangat positif pada pekerjaan Anda di masa depan di negara Go Emas. Jika Anda membutuhkan kami untuk mengatur pesawat, beritahu kami saat Anda membalas email. Jika Anda tidak membutuhkannya, silakan pergi ke kota Baye, ibu kota negara Jingugu, dan kami akan meninggalkan kunci untuk Anda di kota Baye. Anda dapat menggunakannya. Kuncinya telah menghubungi Tuan Barok,
dan koordinat kuncinya adalah 50.250. Harap balas dalam waktu 30 menit setelah memeriksa email. Saya akan pergi ke kota Baye, ibu kota dari negara Jingugu. Jawab Stephen. Oke, semoga Anda beruntung. Jawab pihak lain. Setelah berkomunikasi dengan pihak lain, Stephen menyingkirkan teleponnya. Pada saat ini, deru sirene tiba-tiba terdengar di kota Baye. Mendengar sirene, Stephen tahu bahwa Baluoka seharusnya bereaksi. Stephen berjalan ke ruang tamu, mengambil remote control di atas meja dan menyalakan TV. Berita mendesak diputar di TV. Bab 2445. Berita mendesak, Mudan, satu-satunya putra Raja Agung Tuan Barok, dibunuh oleh pemberontak kami di kota Hural. Seluruh negara akan segera memasuki keadaan darurat, dan semua kota di negara itu kecuali kota Baye akan segera ditutup semua jalur lalu lintas eksternal. Semua orang harus segera kembali ke dalam ruangan, dan tidak ada yang diizinkan keluar setelah jam 8 malam ini, dan pelanggar akan dihukum berat. Pelabuhan keberangkatan eksternal kota Baye masih terbuka, dan mereka yang meninggalkan negara itu perlu memegang paspor asing. Sekarang terbitkan foto para pemberontak. 1 hadiah emas untuk menemukan para pemberontak, 50 hadiah emas untuk menemukan pemimpin pemberontak Monica, dan hadiah emas untuk menangkap dan membunuh para pemberontak. Saat berita diputar, Monica dan mereka yang diselamatkan oleh Stephen foto itu muncul di TV. Monica di TV masih mengenakan pakaian Royal Guard, dan tidak ada bekas luka di wajahnya. Dia terlihat sangat cantik, dan dia pasti termasuk jenis kecantikan di antara orang kulit hitam. Foto Monica ditempatkan pertama, dan di belakang foto Monica adalah penampilan berminyak Stephen sebelumnya. Informasi identitasnya terdaftar di hotel, jadi sangat normal untuk memiliki fotonya, dan ada teks di bawah fotonya. Orang ini adalah pembunuh utama kasus pembunuhan. Dia berasal dari Asia dan sangat kuat. Jika kamu menemukan petunjuk orang ini, kamu akan diberi hadiah 100 emas. Jika kamu membunuh orang ini, kamu akan diberi hadiah 10.000 emas, dan kamu akan dihargai sebagai seorang bangsawan. 10.000 emas. Stephen benar-benar tidak tahu berapa 10.000 emas itu, tapi sepertinya itu banyak. Lagi pula, dia hanya memberi hadiah 50 emas ketika dia menemukan Monica. Di belakang foto Stephen ada beberapa orang kulit hitam dan putih. Beberapa dari orang-orang ini adalah anggota suku Monica, dan beberapa teman internasional yang terlibat karena menyelamatkan orang-orang dari suku Monica. Untungnya, kamu telah memasuki daerah kumuh. Jika kamu ada di sini, kamu mungkin tidak bisa bersembunyi selama 1 jam, gumam Stephen. Cara Monica membawa orang-orang itu ke daerah kumuh masih sangat bagus. Daerah kumuh itu sangat besar, hampir sebesar gerbang kota sebuah kabupaten di Longguo, dan memiliki populasi yang besar. Ada berbagai macam hantu dan hantu di dalamnya. Monica memimpin lebih dari 20 orang ke daerah kumuh. Di daerah kumuh, kemungkinan ditemukan sangat rendah, dan bahkan jika ditemukan, hanya sedikit orang yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Selama mereka cukup sederhana, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bersembunyi sampai malam. Adapun apakah dia benar-benar dapat menemukan perahu untuk berangkat pada malam hari, Stephen tidak tahu, karena pada dasarnya tergantung pada keberuntungan. Malam tiba dalam sekejap mata. Untuk Stephen, perannya adalah besok, jadi dia relatif santai malam ini. Begitu tiba waktunya untuk makan malam, Stephen datang ke Gold Coast dan menemukan sebuah restoran dengan lokasi yang sangat bagus. Tidak lama setelah duduk, seorang wanita berkulit gelap, tapi sangat tampan duduk berhadapan dengan Stephen. Stephen sedikit terkejut, saat dia hendak menanyakan identitas pihak lain berbicara. "Bos, apakah kamu membunuh Mudan?" tanya pihak lain. Mendengar ini, Stephen segera mengetahui identitas pihak lain. Dia memandang pihak lain dengan main-main dan berkata, "Qian Yan,
Ini pertama kalinya aku melihatmu menjadikan dirimu gadis kulit hitam. Benar-benar bersamamu gadis kulit hitam biasa adalah persis sama. Aku tidak suka hitam, kata Qian Mian. Bagaimana bisa kamu tidak suka hitam? Politik ini tidak benar. Sekarang Putri Salju dan semuanya dimainkan oleh gadis kulit hitam. Kamu pasti suka hitam, kata Stephen sambil tersenyum. Qian Mian memutar matanya dan berkata, orang-orang itu gila. Petik 2. Kapan kamu tiba? Stephen bertanya. Aku tiba kemarin dan telah menunggu kabarmu, kata Qian Mian. Apakah kamu tinggal di sini? Stephen bertanya. Yah, aku tinggal di hotel di sana. Qian Mian menunjuk ke sebuah gedung tinggi tidak jauh dan berkata. Tidak jauh dari tempat saya tinggal. Saya akan pergi ke tempat Anda nanti, kata Stephen. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawabku, apakah kamu membunuhmu dan? Tanya Qian Mian. Bab 2446. Ya, Stephen mengangguk. Tidak bijaksana membunuh satu-satunya putra seorang diktator di suatu negara, kata Qian Mian. Singkirkan saja dengan santai. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sangat tidak mungkin. Bukan tidak mungkin membantu orang-orang di negara mereka untuk menggulingkan pemerintahan tiran, kata Stephen sambil tersenyum. Bukankah kamu seorang tiran? Kata Qian Mian. Stephen tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, nama ini sudah lama tidak berguna. Petik 2. Kamu hampir melupakan semua orang, kan? Tanya Qian Mian. Bukan itu masalahnya, saya ingat. Tetapi dunia luar bahkan lebih kacau daripada medan perang asing. Saya harap semua orang bisa tinggal di medan perang asing, setidaknya mereka bisa menjaga hati mereka sendiri, kata Stephen. Qian Mian mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mau minum atau dua? Jarang memiliki kesempatan bagus seperti itu. Angin laut bertiup, dan matahari terbenam sangat bagus, kata Stephen. Qian Mian terus mengangguk, berbicara dengan singkat. Stephen meminta pelayan untuk membawakan beberapa botol anggur, dan minum bersama Qian Mian. Setelah minum sebentar, sekelompok polisi masuk ke toko Stephen dan mulai memeriksa kartu identitas satu persatu. Ini bukan apa-apa bagi Stephen dan Qian Mian, keduanya mengeluarkan dokumen palsu mereka dan lulus pemeriksaan polisi. Tidak lama kemudian, polisi pergi ke toko berikutnya. Setelah jam 8 malam, ada jam malam di seluruh negeri kecuali kota Baye, kata Qian Mian. Alangkah baiknya jika tidak ada jam malam di kota Baye, kata Stephen. Para pengkhianat itu, bukankah mereka mengikutimu? Tanya Qian Mian. Monica akan memimpin mereka untuk melarikan diri dari negara ini. Aku punya urusan sendiri, dan tidak ada cara untuk mengendalikan mereka, kata Stephen. Oh, Qian Mian mengangguk, mengambil gelas anggur dan menyesapnya sendiri. Stephen tersenyum, mengambil cangkirnya dan menyentuh Qian Mian. Keduanya terus minum di restoran. Selama periode itu, dua kelompok orang datang untuk memeriksa identitas mereka. Salah satu dari dua kelompok ini dari militer, dan yang lainnya dari Departemen Intelijen. Sepertinya Barok sudah menduga bahwa Monica dan yang lainnya telah menyelinap ke kota Baye, jadi dia memulai pencarian karpet di kota Baye. Namun, jika pencarian berlanjut seperti ini, mungkin diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencari di seluruh kota, dan saat itu Monica dan yang lainnya tidak akan tahu kemana mereka pergi. Malam perlahan menjadi gelap. Setelah Stephen minum beberapa botol anggur, dia dan Qian Mian pergi ke hotel tempat Qian Mian menginap. Di hotel, Qimian sekali lagi mendemonstrasikan teknik penyamarannya yang luar biasa, mengubah Stephen menjadi Yamada-kun. Stephen pergi setelah mengobrol sebentar dengan Qian Mian. Namun, Stephen tidak memilih untuk kembali ke hotel, melainkan terbang langsung ke langit, menghadap ke seluruh Gold Coast dari udara. Sebagian besar malam berlalu, dan polisi datang dan pergi di Gold Coast. Diduga, pejabat tersebut menduga Monica dan yang lainnya mungkin pergi melalui air, sehingga banyak polisi dikerahkan di Gold Coast dan beberapa kapal perang juga diparkir. Di laut,
Kalaupun ada yang ingin menyelundupkan, akan sulit melewati blokade kapal perang tersebut. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Stephen tidak melihat Monica dan yang lainnya, juga tidak mendengar berita apapun tentang mereka. Keesokan harinya, Stephen datang ke lokasi yang ditandai di email sebelumnya di hadapan Yamada-kun, dan mendapatkan banyak kunci di sana. Dengan menggunakan sekumpulan kunci ini, Stephen berhasil melewati Barok. "Hai Tuan Barok, saya Tarantula Marshal of Darknet," kata Stephen. "Kamu sedikit terlambat." Barok di ujung telepon tampak sedikit kesal. "Jika kamu tidak menyambutku, maka aku bisa pergi," kata Stephen. "Jangan mencoba menantang kesabaran saya, anak saya dibunuh, dan sekarang saya hanya ingin membunuh," kata Barok. "Saya menyesali masalah ini, tetapi ini bukan alasan bagi Anda untuk tidak menghormati saya." "Kami adalah mitra," kata Stephen. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Kamu bisa datang kepadaku sekarang. Ketika kamu berjalan ke gerbang rumah raja, seseorang akan menjemputmu di sana," kata Barok. "Aku akan tiba di sana dalam 10 menit, kata Stephen, menutup telepon, lalu berjalan ke kediaman Barok. Barok memiliki istananya sendiri di pusat kota Baye. Istana dikelilingi oleh tembok tinggi, dan di dinding ada meriam laser besar. Stephen datang ke pintu masuk istana. Seorang pria dengan pakaian cantik berjalan ke arah Stephen. "Tuan Tarantula Marshal, saya Angi, sekretaris raja, dan raja meminta saya datang ke sini untuk menjemput Anda," kata pria itu. "Ayo pergi," kata Stephen. Anji mengangguk, lalu memimpin Stephen ke istana. Setelah melewati tembok, Stephen melihat seluruh gambar istana. Istana ini terlihat sedikit gaya abad pertengahan barat, dan tampilan keseluruhannya sangat megah dan mewah, sangat kontras dengan dunia luar. Dipimpin oleh Anji, Stephen datang ke ruang pertemuan di istana. Ruang pertemuan itu kosong. "Tunggu sebentar, raja sedang rapat, dan dia akan datang setelah rapat selesai," kata Angi. "Aku tidak terburu-buru," kata Stephen. "Oke, kalau begitu kamu duduk dulu, aku akan keluar sebentar," kata Anji, membungkuk sedikit untuk Stephen, lalu berbalik dan pergi. Stephen duduk di ruang konferensi dan melihat sekeliling. Ruang konferensi ini terlihat seperti barok, karena di dindingnya terdapat banyak potret barok. Banyak dari potret tersebut adalah foto barok dan pejabat tinggi dari negara lain. Selain potret, terdapat juga berbagai barang berharga di sekeliling lemari, seperti produk gading, produk emas dan lain sebagainya. Setelah Stephen melihatnya sebentar, pintu ruang pertemuan terbuka. Barok masuk dari pintu dengan wajah gelap. Stephen duduk di sofa dan menatap Barok dengan ringan. "Raja ada di sini," Anji mengingatkan dengan suara rendah. Stephen masih tidak berdiri, tetapi terus duduk di sofa dan mengangguk ke Barok dan memanggil Tuan Barok. Barok sepertinya tidak mendengar kata-kata Stephen. Dia duduk di seberang Stephen dan memandang Stephen dan berkata, "Aku akan membicarakan hal-hal lain nanti. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu sekarang," kata Stephen. "Pria yang membunuh Oracle hanya menggunakan beberapa gerakan. Bisakah kamu mengalahkannya?" Barok bertanya. "Selama dia datang, dia pasti akan mati," kata Stephen dengan bangga. "Itu bagus." Barok mengangguk dan berkata, "Selama kamu membantuku membunuh orang itu, kamu akan menjadi sahabatku." Bab 2447. Sahabat. Stephen memandang Barok dengan tangan terlipat, dan berkata dengan tenang, "Saya baru saja datang ke negara ini, dan saya ingin bertanya, jika saya sahabat Anda, manfaat apa yang bisa saya dapatkan?" "Manfaat? Seluruh negara ini adalah milik saya. Manfaat apapun yang dapat Anda pikirkan, selama negara ini memilikinya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Jika negara ini tidak memilikinya, saya juga dapat menggunakan emas dan berlian negara ini untuk membelinya," kata Barok Senseng. "Begitu ya. Tapi saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap Anda bisa menjawabnya untuk saya," kata Stephen.
Saya tidak ingin menjawab pertanyaan apapun sekarang. Saya hanya ingin membunuh orang yang berani membunuh anak saya. Meskipun anak saya sia-sia, bagaimanapun juga dia adalah anak saya, kata Barok. Oh, Stephen mengangkat alisnya dan menatap Barok. Barok ini sebenarnya menyebut putranya yang sudah meninggal sebagai pemborosan, yang sedikit menarik. Mudah untuk membunuh si pembunuh, tetapi kesulitannya terletak pada menemukannya. Apakah Anda menemukan orang itu? Tanya Stephen. Aku belum menemukan pria itu, tapi aku menemukan orang lain, kata Barok dengan senyum sinis di wajahnya. Apakah kamu menemukan orang lain? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kamu temukan di tembok kota dan mengeksekusi seseorang setiap jam. Saya percaya orang itu tidak hanya akan melihat orang-orang itu dibunuh oleh saya. Dia pasti akan menyelamatkan orang-orang itu ketika saatnya tiba, dan inilah saatnya bagi Anda, Yamada-kun, untuk muncul. Tanda seru petik 2, kata Barok. Apakah kamu menemukan tempat persembunyian mereka? Ini benar-benar kabar baik. Di mana mereka bersembunyi? Stephen bertanya dengan tenang. Mereka bersembunyi di daerah kumuh. Wanita itu Monica sangat pintar, dan dia menyebarkan semua orang. Jadi saya hanya menemukan sebagian dari mereka sekarang, tapi jangan khawatir, daerah kumuh mungkin kacau, tapi tidak peduli seberapa kacau dia adalah itu juga wilayah negara ini, selama itu adalah wilayah negara ini, itu tidak bisa lepas dari kendaliku. Kata Barok dengan bangga. Kalau begitu, haruskah aku menunggu sekarang? Stephen bertanya. Ya, Yamada-kun. Aku hanya perlu tinggal di istanaku mulai sekarang. Aku berjanji kamu akan menyukai tempat ini. Sudah hampir waktunya, Yamada-kun. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan membiarkan Anji mengantarmu pergi ke tempatmu, kata Barok. Oke, Stephen mengangguk. Setelah itu, Barok berbalik dan pergi, sementara Anji sebelumnya meninggalkan ruang pertemuan bersama Stephen dan berjalan ke kamar terdekat. Tuan Yamada, meskipun Anda memiliki status bangsawan, bagaimanapun juga ini adalah kediaman Raja Agung kita, jadi tolong jangan berjalan-jalan dengan santai, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kata Anji sambil berjalan. Aku datang ke negaramu bukan hanya untukmu, kata Stephen tanpa ekspresi. Aku tahu ini. Raja telah menyapa Raja Laba-Laba. Dimungkinkan juga untuk pergi ke kota Hural setelah kamu menangani masalah ini di sini. Sarang laba-laba di sana di kota Hural saat ini sedang dalam pemeliharaan, kata Anji. Oh, Stephen memandang Anji dengan heran dan berkata, kamu juga tahu tentang sarang laba-laba di kota Hural. Sebelum Raja Besar menggulingkan negara dekaden aslinya, jaring gelap telah membangun sarang laba-laba dengan raja kita. Kata Anggi. Stephen sedikit terkejut, menurut informasi yang dia peroleh, Barok menggulingkan negara asalnya 10 atau 20 tahun yang lalu. Dengan cara ini, sarang laba-laba di kota Hural seharusnya sudah ada selama 10 atau 20 tahun. Sudah lama sekali, dan sarang laba-laba dibangun oleh Barok dan Darknet bersama-sama. Bisa dibayangkan bahwa sarang laba-laba mungkin telah melakukan banyak hal untuk Barok sebelum Barok menggulingkan rezim aslinya. Stephen awalnya tidak berniat menggali kerjasama antara Barok dan jaring gelap, tetapi sekarang tampaknya sangat perlu untuk menggali detail kerjasama antara keduanya. Dengan cara ini, Spidernest dan Tuan Barok telah bekerja sama selama lebih dari 20 tahun, bukan? Tanya Stephen. Ya, Anggi mengangguk. Proyek apa yang mereka kerjakan? Stephen bertanya. Banyak, ini harus direkam di Darknet kamu. Kata Anggi. Seharusnya ada, tapi aku datang ke sini dengan tergesa-gesa kali ini, jadi aku tidak memeriksanya. Sama saja jika kamu memberitahuku sekarang, kata Stephen. Tidak apa-apa, Anji tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, Stephen adalah Marsal Tarantula dan sosok nomor 2 di web gelap. Tidak hanya tidak akan ada salahnya jika dia memberitahu orang seperti itu beberapa bukan informasi yang sangat rahasia sebaliknya, tidak akan ada keuntungan kecil,
setidaknya saya telah sepenuhnya mengungkapkan kebaikan saya kepada pihak lain. Bab 2448. Raja Agung kita bekerja sama dengan jaring gelap untuk banyak hal. Ada dua jenis utama, satu penyelundupan, dan yang lainnya perdagangan manusia. Ada banyak barang selundupan, seperti kebutuhan sehari-hari, senjata, minyak mentah, bubuk beracun. Dalam hal perdagangan manusia, dengan bantuan Raja Agung kami, jaring gelap Anda tidak hanya dapat menyerang sebagian besar turis yang datang ke negara kami, tetapi pada saat yang sama, di semua suku di negara kami, kecuali untuk suku tempat Raja kami berada, suku lain yang Anda jaring gelap Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan, dan Anda hanya perlu membayar kami biaya. Setelah Anda memilih yang tepat, dan itulah yang kami lakukan dengan kerja sama Darknet Anda, jelas Angie. Mendengar kata-kata Angie, wajah Stephen tanpa ekspresi, tetapi hatinya dipenuhi dengan kritik. Masuk akal bahwa bahkan jika raja suatu negara tidak mampu membuat negara itu kaya dan berkuasa, setidaknya dia tidak boleh merugikan warga negara. Barok ini baik, dan dia telah melakukan tidak kurang dari merugikan rakyat, tidak hanya menculik dan menjual turis asing, tetapi juga membeli dan menjual orang-orang di negaranya sendiri sebagai barang. Jika orang tersebut dikirim ke pengadilan internasional, dia pasti akan digantung. Setelah Anda secara resmi mengambil alih sarang laba-laba, Anda seharusnya dapat memperoleh informasi yang lebih detail, Tuan Yamada, dan saya harap Anda dapat membantu saya sedikit, kata Angie kepada Stephen dengan senyum tersanjung. Jangan khawatir, jika ada manfaat saya, pasti ada juga milik Anda, kata Stephen. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Yamada, kata ya sudah. Stephen mengangguk, dan mengikuti Angie ke istana yang megah. Ini kediaman Anda di istana, Tuan Yamada, pelayan yang melayani Anda sedang dalam perjalanan ke sini, saya harap Anda memiliki ingatan yang baik di istana kami, kata Angie kepada Stephen sambil tersenyum. Stephen mengangguk dan melihat sekeliling. Kamar tidur besar ini sangat mewah. Ada banyak spesimen hewan liar yang berharga tergantung di dinding sekitarnya. Lantainya ditutupi karpet yang terbuat dari kulit harimau. Ada tempat tidur besar di tengah kamar. Berapa besar tempat tidur ini? Mari kita begini, meski ada puluhan orang yang berbaring di tempat tidur ini, tidak akan terasa sesak. Tuan Yamada, misi saya sudah selesai, ayo pergi dulu. Jika ada berita terbaru, saya akan mengirimkan Anda pertama kali. Ngomong-ngomong, ini ponsel yang Anda gunakan di istana. Angie menyerahkan sebuah ponsel berikan Stephen. Saya punya ponsel, kata Stephen. Di istana kita, kecuali alat komunikasi resmi, alat komunikasi lainnya tidak akan memiliki sinyal. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya, Angie tertawa. Stephen mengangkat teleponnya dan melihat, dan menemukan bahwa teleponnya benar-benar tidak ada sinyal. Anda dapat menggunakan ponsel ini untuk berkomunikasi secara eksternal, menonton video pendek, apapun. Ada beberapa nomor telepon yang terpasang di ponsel, dan nomor tersebut ditandai dengan sesuai, seperti ponsel saya, pejabat urusan dalam negeri, dan Raja Agung kita, kata Angie. Oke. Terima kasih banyak, kata Stephen. Kalau begitu kamu istirahat dulu, aku pergi dulu, kata Angie, berbalik dan pergi. Stephen pergi ke tempat tidur dan duduk, melihat sekeliling. Dengan tampilan yang begitu sederhana, dia melihat setidaknya 3 kamera, dan dia tidak tahu berapa banyak lagi kamera yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Lakukan apa saja di sini, diperkirakan akan segera disajikan ke Barok. Pikiran Barok ini benar-benar tidak biasa, identitasnya sebagai Marsal Tarantula ada di sana, dan dia berani memasang begitu banyak peralatan pemantauan di kamar tidur ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat mencurigakan. Stephen melirik telepon yang diberikan Angie padanya. Ponsel ini terlihat tidak berbeda dengan smartphone biasa,
namun Stephen percaya bahwa setiap teks atau kalimat yang ia kirimkan pada ponsel ini akan tersampaikan ke Barok secara utuh. Stephen tersenyum bercanda, lalu berbaring di tempat tidur. Sekarang dia diawasi dengan sempurna, pada dasarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan lakukan itu, tunggu saja di sini dengan sabar. Tidak lama setelah berbaring, langkah kaki datang dari sekitar. Stephen duduk dan melihat ke samping, dan menemukan sekelompok besar wanita muda yang mengenakan kain sangat sedikit masuk dari luar. Beberapa dari wanita ini membawa piring buah, dan beberapa membawa wastafel dan pakaian. Yang mengejutkan Stephen adalah wanita-wanita ini tidak hanya berkulit hitam, tetapi juga kuning dan putih. Dapat dikatakan bahwa ada berbagai macam orang, dan mereka semua cantik. Tuan Yamada, kami adalah pelayan Anda, selanjutnya kami akan melayani Anda. Seorang wanita berlutut di depan Stephen dan berkata. Stephen menyipitkan matanya, lalu berkata, letakkan barang-barangmu, aku tidak cacat, dan aku tidak perlu dilayani. Petik 2. Tuan Yamada, ini adalah perintah dari raja kami, kata wanita itu. Perintahnya bukan urusanku, aku tidak suka dilayani, keluarlah. Stephen menunjuk ke pintu dan berkata. Melihat Stephen menunjukkan tanda-tanda kemarahan, para wanita saling memandang dengan cemas, lalu meletakkan barang-barang di tangan mereka dan berbalik untuk pergi. Setelah orang-orang pergi, Stephen mengambil apa yang ada di piring dan memakannya. Tepat setelah makan beberapa gigitan, seorang wanita muda berbaju tule masuk dari pintu. Begitu orang ini masuk, mata Stephen langsung berbinar. Kecantikan tiada taraf. Bab 2449. Wanita yang masuk dari pintu berusia sekitar 27 tahun, kulitnya agak coklat, tidak segelap orang Afrika. Fitur wajahnya sangat cantik, tetapi sekilas, Anda bisa mengabaikan apa yang disebut warna kulit. Dalam persepsi Stephen, bahkan Gu Feiyan dan Yao Jing sedikit lebih rendah dibandingkan wanita ini. Kecantikan wanita ini tampaknya telah mencapai tingkat bencana bagi negara dan rakyatnya. Di bawah tule, sosok wanita menjulang. Seperti wajah wanita, sosok wanita juga merupakan jenis terbaik, dengan lekuk tubuh yang sangat jelas dan tidak ada bekas lemak di tubuhnya. Stephen menyilangkan kaki Erlang dan menatap wanita dengan karet di tangannya, dengan kecemerlangan aneh di matanya. Siapa kamu? Stephen bertanya. Tuan Yamada, nama saya Bella, dan saya seorang pelayan di sini. Saya telah melihat penampilan Anda di Armageddon Asia. Saya sangat menyukai Anda, jadi saya datang untuk melihat Anda, kata wanita itu sambil tersenyum. Bella. Sudut mulut Stephen meringkuk, dan dia berkata, itu nama yang bagus. Petik 2. Bella tersenyum tipis, lalu berjalan ke Stephen dan berlutut, meraih tangan Stephen, dan memasukkan pisang di tangan Stephen ke tangannya sendiri. Saya menggigit mulut saya. Pisang ini enak banget, ini pisang kesukaanku. Kata Bella dengan apik. Pisang apa yang kamu suka makan? Stephen bertanya. Aku suka pisang yang keras seperti ini, tidak terlalu besar, ukurannya pas, kata Bella. Hah? Stephen mengangkat alisnya, dan kemudian, Bella sedikit mencondongkan tubuh ke depan, bersandar di depan Stephen. Tuan Yamada, bisakah aku makan pisang lagi? Tanya Bella. Pisangku bukan sesuatu yang bisa kamu makan kapanpun kamu mau, kata Stephen, mengangkat tangannya untuk mendorong Bella menjauh. Bella sedang berlutut, dan didorong oleh Stephen, dia terhuyung mundur dan hampir jatuh. Tuan Yamada, kenapa kamu begitu kasar padaku? Kata Bella dengan marah. Apa yang kamu makan adalah pisang, apa yang kamu makan adalah hidupku, kata Stephen bercanda. Apa maksudmu? Tanya Bella curiga. Dengan tubuh dan penampilanmu, bagaimana mungkin kamu hanya seorang pelayan di istana? Dan bahkan jika kamu seorang pelayan, jika kamu berani datang kepadaku dan menyentuhku tanpa mendapatkan perintah Barok, kamu tidak akan takut untuk kembali. Dan Barok akan membunuhmu, apakah itu?
Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi wanita Barok, tanya Stephen. Wajah Bella sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Yamada, Anda telah salah paham dengan saya. Saya benar-benar hanya seorang pelayan yang rendah hati. Petik 2. Bella menunduk dan menemukan memang ada beberapa bekas cincin di pangkal jarinya. Jika saya tidak salah, Anda bukan hanya seorang wanita Barok, tetapi juga seorang wanita yang lebih disukai Barok, kata Stephen. Bella memandang Stephen dengan wajah agak malu dan berkata, aku tidak. Petik 2. Benar-benar membosankan. Stephen menghela nafas, berdiri dari tempat tidur, dan kemudian berkata dengan keras, Barok, karena kamu punya sesuatu untuk menanyakan aku, jangan pikirkan aku dengan hati-hati, perilakumu membuatku sangat tidak bahagia, aku pergi, kamu bisa bermain sendiri. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen langsung berjalan ke pintu. Tuan Yamada, jangan pergi, kata Bella bersemangat. Stephen mengabaikan pihak lain dan terus berjalan maju. Hahaha, Yamada-kun, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan ingin datang untuk mengobrol denganmu. Mau kemana? Suara Barok terdengar dari balik pintu, dan kemudian Barok terlihat memimpin sekelompok follower masuk ke ruangan. Stephen memandang Barok dengan dingin dan berkata, saya tidak terbiasa tinggal di rumah sebesar ini, saya tidak terbiasa dilayani oleh orang lain, dan saya tidak suka diperlakukan sebagai orang bodoh, jadi saya akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Stephen berjalan ke depan. Yamada-kun, apa yang kamu katakan? Kenapa aku menganggapmu bodoh? Barok bertanya dengan curiga. Jika kamu tidak menganggapku bodoh, apa yang dilakukan wanita ini? Stephen menunjuk ke arah Bella. Kamu bilang Bella. Bella adalah pelayan di istana kita, seperti yang kamu lihat, dia tampan, jadi aku cukup beruntung untuk mengunjunginya beberapa kali, tapi itu tidak penting, karena dia menyukaimu, maka kamu dia sedang tidur, itu tidak ada hubungannya dengan itu, aku tidak akan marah, kata Barok. Kamu bilang kamu tidak akan marah sekarang. Jika aku benar-benar tidur dengannya sekarang, dan kamu menemukanku nanti dan mengatakan dia adalah wanitamu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidur dengan wanitamu di istanamu. Hal ini jika laba-laba raja tahu tentang ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menjadi Marsal Tarantula. Barok, Anda menganggap saya terlalu sederhana. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang masalah hari ini. Saya akan pergi pertama, tunggu aku setelah secara resmi mengambil alih sarang laba-laba. Mari pikirkan hal-hal lain, kata Stephen, berjalan maju. Bab 2450. Yamada-kun, hentikan, teriak Barok. Mengikuti kata-kata Barok, semua penjaga di sekitarnya mengarahkan senjata mereka ke Stephen. Stephen tidak berhenti, dan terus berjalan maju. Niat membunuh melintas di mata Barok. Dengan temperamennya yang keras, bahkan jika orang di depannya adalah Raja Laba-Laba, dia harus ditembak, tetapi sayang sekali orang di depannya bukanlah Raja Laba-Laba, tetapi Yamada-kun dia. Adalah orang yang paling kuat di Asia menghadapi orang seperti itu, bahkan jika dia memiliki penjaga istana, bahkan jika dia memiliki orang yang sangat kuat untuk melindunginya, dia tidak percaya diri untuk membunuhnya di sini. Oleh karena itu, Barok hanya bisa melihat Stephen pergi. Ini agak pintar, aku selalu mengira itu hanya seorang seniman bela diri yang vulgar. Barok bergumam pada dirinya sendiri melihat punggung Stephen, dia sengaja mengatur agar Bella berhubungan dengan Stephen, tujuannya sebenarnya untuk menangkap pegangan Stephen. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, akan menjadi dosa besar untuk menidurkan wanitanya di istananya. Pada saat itu, jika dia mundur sedikit dan tidak mendorong pihak lain ke situasi putus asa, maka dia secara alami dapat membuat banyak artikel tentang masalah ini. Sayang sekali pihak lain tidak tertipu. Pria keji ini tidak tertangkap, aku sangat kesal. Bella berjalan ke Barok dan berkata dengan gigi terkatup. Barok mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Bella terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, mulutnya berlumuran darah.
Sampah, aku tidak bisa melakukan ini dengan baik. Barok menegurnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Bella menutupi wajahnya, membiarkan darah mengalir, tapi tidak berani bersuara. Di sisi lain, Stephen keluar dari istana. Aku akhirnya menemukan alasan untuk meninggalkan tempat sialan ini. Stephen menghela napas lega. Baginya, yang disebut kamar tidur sebenarnya adalah sangkar. Jika dia tinggal di dalamnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak tinggal di dalamnya, dia tidak akan memberikan wajah Barok, dan pada saat yang sama, Barok akan melakukannya. Perlakukan dia dengan buruk. Dicurigai. Saat ini, penampilan Bella hanya memberinya kesempatan untuk pergi dari sana. Dia mengambil kesempatan ini dengan tegas dan meninggalkan istana secara logis. Stephen, yang meninggalkan istana, terjerat. Dalam situasinya saat ini, pilihan terbaik adalah meninggalkan kota Baye menuju kota Hural, dan kemudian menerima sarang laba-laba di kota Hural. Tetapi jika dia pergi, maka Monica dan yang lainnya hampir pasti akan mati, karena Barok sudah mengatakan bahwa dia memiliki informasi lokasi Monica dan yang lainnya. Apa hubungannya kematian mereka denganku? Aku datang ke negara Jingugu kali ini hanya untuk sarang laba-laba, dan sekarang sarang laba-laba itu tepat di depanku. Aku tidak bisa membuang waktuku di sini. Petik 2. Aku sudah menyelamatkan mereka sekali dan membiarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku bukan penyelamat. Jika aku bisa menyelamatkan orang-orang ini, bisakah aku menyelamatkan orang lain? Mengapa negara ini akar dari ini terletak pada Barok, dan Barok masih berguna bagiku, jadi aku tidak bisa menjadikannya musuh sekarang. Petik 2. Stephen menghibur dirinya sendiri saat dia berjalan maju. Ketika dia sampai di pinggir jalan, Stephen masuk ke mobilnya dan pergi ke kota Hural. Mobil melaju sangat kencang, dan butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai kota Hural. Stephen mengemudikan mobil langsung ke pintu sarang laba-laba. Begitu sampai di pintu, Stephen tertegun. Di pintu masuk sarang laba-laba, ada ratusan mayat tergeletak tak beraturan. Karena cuaca panas, mayat-mayat ini sudah mengeluarkan bau busuk. Di antara mayat-mayat itu, ada banyak burung nasar yang melompat-lompat sambil mematuk-matuk mayat di tanah dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan ngeri. Marshal, orang-orang ini semua adalah penduduk di sekitarnya. Seekor tarantula di sebelahnya membungkuk dan berkata, tempat tinggal terdekat. Lalu mengapa mereka dibunuh? Tanya Stephen. Barok menerima berita kemarin dan datang ke sini dengan helikopter. Dia ingin orang-orang ini memberikan petunjuk kepada si pembunuh, tetapi mereka tidak bisa. Barok menembak dan membunuh beberapa orang di tempat. Kemudian, seorang pelayan di sebuah hotel berdiri. Katanya bahwa dia tahu siapa pembunuhnya. Orang itu dibawa ke kota Baye oleh Barok, dan sisanya ditembak mati oleh Barok, kata Tarantula. Bukankah seseorang sudah memiliki petunjuk? Mengapa kamu membunuh orang-orang ini? Tanya Stephen. Kebencian, kata Tarantula. Melampiaskan amarah. Stephen tercengang. Sekadar melampiaskan amarahnya, ia justru menembak dan membunuh ratusan orang di tempat, tingkat kekejamannya di luar imajinasinya. Ini adalah kehidupan yang hidup. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.